Hey guys, kembali lagi bersama gue Jerry Simamura. Nih, kembali lagi di acara gue Wanjer, Wawasan Jerry. Nah kemarin gue udah ngejelasin tentang sejarah pensil, itu sejarah yang ya menurut gue cukup cukup penting ya kita ketahuin, karena kalau kita nggak tahu sejarahnya, ntar kita bingung lagi. Ini kapan nih barang ada, kapan tiba-tiba ada, kan nggak mungkin tiba-tiba bangun, wih nggak ada nih, nah, itu nggak mungkin. Makanya dari itu gue ngejelasin sejarah pensil, ikutin sejarah pensil kemarin yang terbuat dari kayu. Gue ingetin lagi nih buat teman-teman buat nge-refresh lagi, isinya itu grit ya, jadi nggak tiba-tiba kayu ada isinya gitu. Jadi gritnya itu dileburin, dibentuk, dimasukin ke kayu halus, baru bisa diproduksi gitu. Kali ini gue juga mau ngejelasin barang yang penting lagi, barang yang ada di sekitar kita dan barang yang barang yang dekat lah sama kita. Barang ini sangat berguna buat kehidupan kita, karena kalau nggak ada barang ini kacau hidup kita sih enggak, tapi lebih ke berantakan aja sih lingkungan sekitar kita. Apalagi kalau bukan lemari. Nah, ini kembali lagi barengan di sekitar kita, gue mau ngejelasin tentang sejarah, manfaat, dan kegunaannya lemari. Ini buat teman-teman yang belum tahu pasti nggak mungkin sih, kalau gue pikir sih nggak mungkin nggak tahu lemari ya. Ini lemari ini sih sebenarnya banyak kegunaannya ya. Tapi lemari ini yang pertama kali digunakan buat pakaian, baju-baju kita yang kayak gini nih. Nih, lemari ini pertama kali digunakan pada abad 17 di Amerika, yang masih gunakan ya gede gitu dari pohon kayu ek. Buat mereka ya tujuannya sama kayak di awal, untuk meletakkan pakaian atau pakaian sih, karena itu utamanya pakaian ya, untuk biar lebih terorganisir, biar kelihatan lebih rapi, jadi tidak berserakan atau tidak di tempat yang lain-lain. Jadi ada satu tempat sendiri buat mereka ngeletakin lemarinya di mana gitu. Nah, lemari ini terus melakukan perkembangan. Mungkin di abad 17 hanya beberapa orang, hanya beberapa ya segelintir orang yang menggunakan lemari, karena ya penggunaan pakaian mereka mungkin hanya diletakkan di satu tempat-tempat tertentu saja ya kan. Baru di abad 19 produksi lemari ini jadi masif gitu, jadi gede gitu. Banyak orang-orang mebel yang menciptain lemari yang enggak semata-mata cuman bentuk yang sistem gantung gitu doang, yang buka gantung gitu. Jadi mereka dengan perkembangan lemari yang modern di abad 19, mereka ngeciptain sekat-sekat biar bisa menaruh pakaian-pakaian kita yang dilipat. Jadi sebelumnya dulu mungkin aja orang dulu cuma naruh di hanger atau digantungin gitu aja ya kan. Dan sekarang ketika perkembangan udah gede, malah kayaknya kalau kayak gini gak efektif gitu. Terus pakaian gue sisanya yang lain nggak ada space-nya, mau taruh mana, masa gue buang ya kan. Makanya itu mereka nyiptain sekat-sekat yang biar bisa dibikin, nah ini untuk yang dilipat-lipat, yang kayak kaos-kaos gitu. Nah di kemudian hari ya perkembangannya lemari ini udah mulai maju, udah mulai banyak nih kegunaannya. Ada yang kalau mungkin di kantor lemari untuk naruh-naruh berkas ya kan, naruh-naruh surat-surat atau hal-hal yang penting lah ya di kantor kita, itu kita taruh di lemari kantor. Dan juga perkembangannya lemari juga nggak terbuat dari kayu, nggak yang berat-berat gede-gede gitu, nggak. Di sepanjang waktu berjalan ya kan, itu lemari mulai melakukan perkembangan, dan menurut gue ini jauh lebih ringkas kan ya, yaitu lemari-lemari plastik nih. Sering banget nih teman-teman kalau mungkin yang beli-beli lemari-lemari sekarang, mungkin teman-teman di e-commerce atau di platform belanja online tuh pasti nyarinya banyak kan barang-barang plastik. Malah ada dia itu yang gampang dipindah-pindahin gitu loh. Jadi buat dia lebih ringkas. Yang kedua, susah dimakan rayap, karena nggak ada rayap makan plastik dong, pasti makan kayu ya kan. Dan juga lebih ringan gitu, itu di kemudian harinya ya kan. Tapi lemari ini banyak banget kegunaannya. Kalaupun misalnya di lemari pakaian udah kagak berfungsi, udah pasti jadi lemari-lemari buat barang-barang kita atau
surat-surat penting kita sih lebih tepatnya di situ kita taruh. Dan juga barang-barang kita juga banyak yang kita gunakan di tempat-tempat lain. Ya, barang di lemari itu apa aja ya biasanya? Ya, banyak banget sih ya. Dan jenisnya pun juga banyak banget. Di sekarang aja, mungkin kalau misalnya kita ngebayangin lemari itu bentuknya mungkin contohnya aja mungkin berangkas kali ya. Berangkas itu mungkin menurut gue salah satu bentuk seperti contoh bentuk lemari yang bikin kita menjadi eh, lebih aman kali ya. Walaupun dalam bahasa Inggrisnya namanya safety box, apa? Dia berangkas ya untuk ngamanin uang, tapi dalam bentuk gue lihat dia bentuknya sama kayak lemari sih, cuman dengan ya manfaat kegunaan yang cukup banyak lah ya. Nah, lemari-lemari di dunia ini banyak juga. Di dunia ini banyak kali contohnya ya. Dari lemari yang kayunya tebel sampai lemari kayunya tipis, dari yang gampang diangkat, dari yang mudah digeser atau dipindah-pindah ngikutin uh, apa mau kita. Lemari, nah satu satu lagi mungkin ya untuk perkembangan lemari. Ini menurut gua ya, kalaupun karena gue udah nyeritain lemari yang pertama kegunaannya untuk pakaian apa segala macam, lemari es kalian tahu atau kulkas mungkin juga terinspirasi dari lemari, ya kan, tapi karena ya di perkembangannya dia untuk menyimpan makanan ya sama seperti pakaian juga untuk menyimpan pakaian biar lebih rapi dan terorganisir. Lemari es juga menjadi salah satu perkembangan dari bentuk lemari walaupun guna fungsinya berbeda ya, tapi tetap jadi salah satu perkembangan dari fungsi lemari itu tersebut. Karena lemari ini kan lemari ini terlalu luas ya kan. Gue menceritakan lemari ini dari sejarah awalnya orang cuma untuk gunanya pakaian. Nah kalau lemari es itu untuk nyimpan makanan, untuk kita teman-teman kita sendiri nih di Indonesia biar makan karena suhu kita tropis biar nggak cepat basi atau busuk, kita gunain lemari es untuk supaya makan kita tetap dibukuin atau diginin gitu kan. Lemari tadi, lemari pakaian itu sendiri ya, setelah gue lihat gue mau ngebahas tentang perbedaan lemari kayu sama lemari plastik nih, manfaat kelebihan kekurangannya. Tadi kan gue sempat singgung dua jenis bahan yang buat lemari ya, satu lemari plastik, satu lemari kayu. Dan gue juga sempat singgung kalau misalnya lemari plastik itu gampang dipindah tempatkan gitu kan. Kalau misalnya dari kelebihan kekurangannya ya, lemari kayu itu manfaatnya itu lebih elegan aja. Kalau misalnya lu lihat lu masuk tuh, kalau lu punya lemari kayu terus lu taruh ya bukan pakaian ya atau barang-barang spesial lu kayak misalnya jam tangan atau mungkin ya benda-benda yang ya menjadi benda-benda sakral lah di hidup lu tuh, menurut gue sih jadi kelihatannya lebih elegan. Terus yang kedua bisa kelihatan jadi lebih mahal dan lebih orang jadi lebih respect sih ya, bukan ya lebih respect sih ngeliat ternyata lu punya satu koleksi di tempat yang cukup mahal atau bagus. Cuman kekurangannya lemari kayu itu harganya biasanya jauh lebih mahal daripada lemari plastik, karena satu produksinya akan jauh lebih panjang, yang kedua juga kegunaan dan juga bahan yang digunakan pun lebih mahal karena kayunya pun kayu-kayu khusus ya, kayak kayu jati, mahoni atau kayu-kayu yang lain yang menurut gua kayunya sendiri aja udah menentukan kualitas dia ya kan. Terus selain kayu itu ya, kayu-kayu ya selain bentuknya harganya lebih mahal, dia bentuknya itu lebih besar dan lebih berat. Karena kayu aja mungkin yang ukuran-ukuran kecil itu ngangkatnya aja sekali dua orang, nggak mungkin itu satu orang bisa kuat ya kalau lu nggak kuat banget ya kan. Biasanya kalau untuk apalagi lemari-lemari koleksi itu pasti itu orang yang dibutuhkan pasti lebih dari satu atau mungkin lebih dari dua orang untuk ngangkatnya ya kan. Yang kedua juga harganya lebih mahal, susah dipindah-pindahkan. Yang kedua ya kan, dan yang ketiga juga gampang diserang rayap. Nah itu gampang diserang rayap. Jadi kalau lu punya kayu udah bagus, bentuknya udah mahal, segala macam, tapi kalau udah sampai ke serangan rayap, udah kayu lu udah jadi kayak ya gitu aja lah, nggak terlalu dilihat orang, udah jadi turun kualitasnya, harganya juga jadi jelek. Nah, itu menurut gua kelemahan dari lemari kayu ya, di luar sisi elegan dan mahalnya. Yang kemudian juga
gue mau gue bandingin sama lemari plastik. Mungkin lemari plastik ini harganya lebih murah. Bentuknya biasanya lebih lebih mini kali ya, lebih kecil, simple gitu kan. Yang ketiga, gampang ditemuin, gampang dicari. Karena kalau biasanya lemari kayu itu harus nyarinya di tukang kayu secara khusus, dia ini ya di toko-toko pecah belah atau segala macam, karena barangnya itu diproduksi bisa dalam waktu singkat, cepat dan tepat ya. Karena massal gitu, jadi gampang dia ditemuin. Cuman ya itu lagi kelemahannya dan kekurangannya. Ada kelemahan kekurangannya. Kalau lemari plastik bentuknya nggak estetik, bentuknya tuh sama, seragam semua. Yang kedua ya kalau ketahanan lama ya, walaupun dia nggak diserang raya, tapi namanya plastik lama-lama ya bisa patah ya, kalau sekalinya patah atau pecah belah ya udah, lo harus beli baru gitu. Yang ketiga juga lebih gampang ya, tadi yang gue bilang lebih gampang rusak, sama dia lebih ini aja sih ya, lebih ya standar aja gitu. Jadi lu ketika lu punya barang-barang yang berasal dari bahan dasar plastik ya, kayak misalnya barang-barang kayu gitu, plastik ya tadi gue bilang ya, barang-barang plastik gitu ya, pasti lu akan cuma naruh barang-barang yang simple, yang ringkas, yang ya udah yang penting gua ada, gua taruh gitu loh. Nggak mungkin lu taruh barang-barang mahal lu di dalam situ. Kembali lagi, itu kembali kegunaan dan apa yang lu mau cari. Jadi gue pengen gue sayang ke teman-teman buat ini nih yang udah dengerin lemari sejarahnya, dan juga lebih kurangnya dari lemari kayu dan lemari plastik. Coba lu dengerin, lu cari tahu, dan lu pikir mana yang lebih penting buat ini. Sekian dari gua, dadah.